Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Biologi Anatomi Fisiologi Manusia, Bapak dosen APT Surya Amal Engkes. Perkenalkan, nama saya Rifal Jatnika, perwakilan dari kelompok TI 58 yang akan menjadi moderator dalam pemaparan materi kali ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya ialah Teddy Eka Permana dan Raffi Padilla. Dalam kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang ergonomi tempat kerja untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan. Langsung saja kita mulai ke pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Teddy. Silakan Saudara Teddy. Dan di sini saya akan membacakan kenapa sih ergonomi itu penting dan ada 3 penjelasan kenapa ergonomi itu penting. Yang pertama, ada mengurangi resiko cedera, yaitu untuk postur kerja yang salah atau peralatan yang tidak sesuai dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti nyeri punggung atau carpal tunnel syndrome. Untuk yang kedua, ada meningkatkan produktivitas lingkungan kerja yang nyaman, membuat kerja lebih fokus dan efisien. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan kesejahteraan. Untuk pekerjaan yang nyaman, lebih termotivasi dan puas dengan pekerjaannya. Untuk yang slide selanjutnya ada contoh foto ergonomi bekerja di depan komputer. Nah, untuk yang tidak standarnya itu leher agak sedikit membungkuk dan bahu agak mendorong ke depan, posisi punggung tidak sejajar dengan tempat duduk. Dan di sini ada contoh benarnya. Untuk yang contoh benarnya itu ada posisi mata dari jarak ke komputer itu kisaran 45 cm sampai 60 cm. Dan untuk posisi kaki lebih lurus, tidak menekuk seperti posisi yang sebelumnya. Dan untuk tambahan, karena saya juga pernah bekerja di depan komputer, biasanya saya selalu meluangkan 5 menit atau kisaran 10 menit untuk melihat objek yang lebih jauh, karena untuk mengurangi kelelahan mata. Kalau saya biasanya gitu. Dan untuk selanjutnya di sini ada dimensi ergonomi, yaitu ada 3. Yang pertama itu ada aspek fisik. Untuk di aspek fisik ini ada postur tubuh. Posisi duduk yang salah dapat menyebabkan gangguan pada tulang belakang. Kursi ergonomis dengan sandaran yang mendukung punggung bawah sangat dianjurkan. Untuk desain alat kerjanya ada seperti meja kerja harus berada pada ketinggian yang memungkinkan tangan dan lengan berada dalam posisi netral. Untuk dari pencahayaan ruangannya, pencahayaan yang buruk dapat menyebabkan kelelahan mata. Gunakan lampu yang cukup terang dan hindari pantulan cahaya langsung ke layar komputer. Untuk lingkungan kerjanya, dari segi suhu dan ventilasi harus dijaga agar pekerja tetap lebih nyaman. Untuk yang selanjutnya ada B, untuk aspek kognitif, beban kerja mental. Lingkungan kerja yang terlalu kompleks dapat cepat meningkatkan stres. Lalu untuk yang kedua ada pengambilan keputusan sistem kerja yang sangat dirancang dengan baik, membantu pekerja membuat keputusan dengan lebih cepat dan akurat. Sebenarnya ini lebih ke lingkungan pekerjaan atau circle lah, bahasa anak sekarangnya. Selanjutnya ada C, untuk aspek organisasi. Di aspek organisasi ini ada jadwal kerja, rotasi tugas, dan kultur kerja. Untuk jadwal kerja tersebut, jam kerja yang terlalu panjang menyebabkan kelelahan. Biasakan berikan jeda istirahat secara teratur untuk para pekerja. Dan untuk rotasi tugasnya agar tidak. Biasanya kalau rotasi tugas ini biar nggak cepat bosan. Di sini penjelasannya rotasi kerja dapat mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi. Biar kita nggak jenuh aja, kerjanya monoton itu aja gitu. Dan untuk kultur kerjanya di sini ada komunikasi yang baik antar tim untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif.
semua itu balik lagi kayak yang B ya, itu balik lagi ke circle masing-masing atau lingkungan. Selanjutnya, identifikasi masalah ergonomi. Sebelum menerapkan ergonomi, kita perlu memahami masalah yang ada di tempat kerja. Yang pertama, observasi lapangan, yaitu perhatikan bagaimana pekerja menggunakan alat kerja, apakah mereka sering membungkuk atau meregangkan tubuh. Yang kedua, survei atau kuesioner, yaitu tanyakan kepada pekerja apakah mereka mengalami keluhan seperti nyeri otot atau kelelahan. Yang ketiga, yaitu pengukuran resiko, yaitu gunakan metode seperti Rapid Upper Limb Assessment atau disingkat dengan RULA untuk mengevaluasi postur kerja. Contohnya yaitu kursi yang terlalu rendah menyebabkan pekerja membungkuk dan layar komputer yang terlalu tinggi atau rendah menyebabkan layar tegang. Berikut ini ada beberapa gambar dan tabel mengenai pengukuran resiko menggunakan metode RULA. Pengukuran resiko menggunakan metode Rapid Upper Limb Assessment atau disingkat dengan RULA adalah cara untuk menilai postur tubuh, gaya, dan gerakan pekerja saat menggunakan anggota tubuh bagian atas. Metode ini dikembangkan untuk mendeteksi risiko kelainan yang mungkin dialami pekerja saat bekerja. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang pengukuran resiko menggunakan metode RULA. RULA menggunakan diagram postur tubuh dan 3 tabel penilaian untuk mengevaluasi faktor resiko. Metode ini dapat digunakan untuk menentukan prioritas pekerjaan berdasarkan faktor resiko cedera. Selanjutnya, ada gambar mengenai contoh masalah ergonomi. Di gambar tersebut, ada orang yang sedang bekerja dengan posisi duduk yang salah, yang menyebabkan gangguan kesehatan seperti nyeri punggung atau carpal tunnel syndrome. Selanjutnya, ada beberapa solusi ergonomi. Solusi yang pertama yaitu desain ulang tempat kerja. Sesuaikan tinggi meja dan kursi agar pekerja dapat duduk dengan postur yang benar. Tata letak peralatan kerja harus memungkinkan pekerja menjangkau tanpa usaha berlebihan. Solusi yang kedua yaitu implementasi alat bantu. Gunakan kursi ergonomis dengan penyesuaian tinggi dan sandaran. Sediakan standing desk untuk variasi posisi kerja, dan gunakan alas kaki untuk pekerja yang duduk lama. Solusi yang ketiga, peralatan pekerja. Ajarkan postur kerja yang benar seperti cara duduk tegak dengan kaki menapak lantai. Berikan panduan tentang teknik mengangkat beban yang aman. Solusi yang keempat yaitu peningkatan lingkungan kerja. Pastikan pencahayaan mencukupi di semua area kerja, dan atur suhu ruangan pada kisaran yang nyaman, biasanya 22-25 derajat Celcius. Selanjutnya, evaluasi dan kesimpulan dari materi ini yaitu, setelah menerapkan ergonomi, penting untuk mengevaluasi efektivitasnya. Apakah produktivitas meningkat? Apakah pekerja melaporkan peningkatan kenyamanan? Kesimpulannya, ergonomi bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang mendukung kesehatan dan efisiensi. Dengan menerapkan prinsip ergonomi, kita tidak hanya melindungi pekerja dari risiko cedera, tetapi juga meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Berikut ini ada beberapa narasumber yang kita gunakan untuk membuat materi ini. Demikian presentasi dari kami, kelompok P58. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, terima kasih.